Geger pernyataan Dr. Jaya bahwa Mirna Salihin meninggal dunia bukan karena racun sianida terlontar di tengah panasnya pro kontra kasus yang menyeret Jessica Kumala Wongso di penjara selama 20 tahun. Ya, ada banyak alasan kuat di balik argumen mencengangkan dari Dr. Jaya. Berdasarkan ilmu dan keahliannya sebagai dokter forensik dan dokter yang meneliti tanda-tanda serta gejala dari racun sianida, kandungan 0,2 mg sianida yang ditemukan pada jenazah almarhumah Mirna menurutnya tidaklah valid untuk mengatakan bahwa Mirna Salihin meninggal dunia akibat sianida. Tak hanya itu, tidak dilakukannya otopsi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kematian Mirna pun menjadi alasan lain dari argumen Dr. Jaya. Seperti apa argumen Dr. Jaya selengkapnya terkait kasus kematian Mirna Salihin? Menanggapi argumen Otto Hasibuan yang keberatan tidak dilakukan otopsi secara lengkap pada jenazah almarhumah Mirna Salihin, mantan anggota Kompolnas pun angkat bicara. Lantas, seperti apa pernyataan dari mantan anggota Kompolnas tersebut? Sudah 7 tahun, Jessica Wongso menjalani hukuman penjara dari total 20 tahun di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Benarkah kini kondisi Jessica pun sangat menderita di dalam penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pro kontra kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Kumala Wongso ke penjara selama 20 tahun, kini semakin panas diperdebatkan. Perdebatan tersebut muncul terkait hal mendasar penyebab utama Mirna Salihin meninggal dunia. Apakah akibat racun sianida atau karena penyebab lainnya? Dokter ahli racun sianida, yaitu Dr. Jaya yang menangani jenazah Mirna Salihin, kembali menceritakan detik-detik saat pertama kali ia melihat dan menangani jenazah Mirna. Menurutnya, saat melihat jenazah Mirna, ia pun tidak mencium bau racun sianida sebagai salah satu tanda bahwa jenazah tersebut meninggal tidak wajar akibat racun sianida. Karena menurutnya, dosis kandungan racun sianida yang menyebabkan seseorang bisa meninggal dunia adalah minimal 150 mg dan bukan 0,2 mg. Dan tentu baunya pun sudah pasti tercium. Namun, saat Dr. Jaya menangani jenazah Mirna Salihin, ia pun tidak mencium bau tersebut. Dan menurutnya, dokter yang menangani Mirna 2 hari setelah kematian Mirna pun mengaku tidak mencium bau sebagaimana jika meninggal akibat racun sianida. 0,2 itu tidak pernah mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Oke. Kalau 150 mg pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau. Jadi tidak ada. Perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Berdasarkan pengamatan langsung Dr. Jaya saat pertama kali melihat jenazah Mirna Salihin di rumah sakit,
Maka, dengan penuh keyakinan dan pengalamannya di dunia forensik, Dr. Jaya yang juga ahli racun sianida dengan yakin mengatakan bahwa penyebab kematian Mirna bukanlah karena sianida. Ya, selain karena jenazah Mirna tidak berbau, tanda lain yang terlihat pada jenazah justru tidak tampak biru, bukan gejala akibat keracunan sianida. Menurut Dr. Jaya, kondisi jenazah yang meninggal akibat keracunan sianida adalah memerah. Dr. Jaya juga menanggapi pihak jaksa penuntut umum bahwa kandungan 0,2 mg sianida pada tubuh almarhumah Mirna sudah bisa membuat seseorang kehilangan nyawanya. Menurut Dr. Jaya, hal itu pun tidak tepat. Yang benar adalah apabila kandungan sianidanya sebanyak 150 mg. Enggak, itu memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan sianida kalau ada 3 minimal gejala. Pertama, dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium, dan yang ketiga lambungnya merah. Itu tiga-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa enggak, ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Oke. Yang ada cuma 0,2 itu kan bikin mati, 150 baru bikin mati. Jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi permintaan saya sebenarnya, ya mari kita sama-sama. Kiranya Tuhan menolonglah atas bantuan teman-teman. Bantu saya. Tapi terutama bantu Jessica. Kalau semuanya bisa bantu. Ya, karena selama ini media sosial bisa bersuara. Mudah-mudahan. Siapa tahu Pak Jokowi mau mendengar. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja, hukum mati. Dr. Jaya pun menegaskan bahwa kandungan sianida 0,2 mg yang ditemukan dalam isi lambung jenazah Mirna tidak menyebabkan seseorang meninggal dunia. Karena menurutnya, sebagai perbandingan, dalam biji buah apel yang kita makan, kandungan sianida justru berjumlah lebih banyak lagi, yaitu 0,6 mg. Dan itu pun juga belum membuat orang keracunan, apalagi sampai meninggal dunia. Dia berbahaya, tapi kebanyakan orang tidak apa-apa kena sianida karena di badan kita ada mekanisme untuk ada mekanisme di hati untuk ngilangin sianida gitu. Tapi kalau jumlah yang masuk banyak, ya itu baru bikin mati. 0,2 nggak bikin mati. Kamu makan biji apel aja 0,6. Mata masyarakat terbuka, dan saya yakin dan percaya dan berterima kasih kepada semua netizen yang dengan jujur melihat kasus ini dengan baik. Harapan saya lah, mudah-mudahan netizen yang menginginkan keadilan, menambahkan keadilan di Republik ini, mari kita berjuang bersama-sama, ya, berjuang secara hukum. Tunjukkanlah, mari kita bersatu. Bukan hanya untuk Jessica, ini untuk negara kita. Karena bukan tidak mungkin ini terjadi pada Anda atau keluarga Anda besok. Jawabannya simpel, dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Bilang Oto, Pak Edi bilang capek deh. Loh, udah pasti lo orang dia pembela kok, mau cari duit. Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar. Tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa, gerasi lah. Bisa resah dan meyakinkan, tidak ada yang meringankan. Dr. Jaya pun juga kembali menegaskan berdasarkan pengalamannya sebagai dokter forensik, di mana kalau ingin mengetahui penyebab kematian seseorang secara tidak wajar adalah dengan cara otopsi. Menurutnya, pada kasus kematian Mirna, penyidik pun tidak melakukan otopsi yang sebenarnya. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdiwaluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok, soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Ajaib nggak? Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada. Yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Oleh karena itu pada netizen saya minta tolong berjuanglah dengan cara yang Anda bisa lakukan.
Ya, kita tidak perlu menghakimi polisi, tidak menghakimi hakim, tidak menghakimi jaksa. Enggak. Saya tidak ingin hakim dibenci, saya tidak ingin jaksa dibenci, saya tidak ingin polisi dibenci. Tidak. Tapi kalau ada kekeliruan, kan nggak ada salahnya diperbaiki. Dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau gerasi lah sama Jokowi. Oto lewatin aja pas this case gitu. Jadi saya juga nggak nafsu jadinya. Gue nih indang anak mati, enak aja lo. Lu ngomong seenaknya begitu nggak bisa. Mau juga gue yang nafsu, bukan dia dong. Sudahilah persoalan ini, ya kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Lebih kebingung, gue kayak nggak ke kubu A nggak ke kubu B gitu loh. Terus juga yang paling obvious dari gue setelah nonton dokumenter ini tuh ke bokapnya sih, bokapnya Mirna. Kayak menurut gue kayak apakah dia agak sedikit narsis? Dokumenter ini kan hanya sebatas kayak seputaran tentang case-nya kan, tentang kejadian meninggalnya Mirna karena kopi sianida itu. Tapi kayak jawaban dia tuh kadang suka ngelantur gitu loh menurut gua. Kayak pas bokapnya bilang iya papa juga salah, papa nakal, suka ganti-ganti perempuan. I mean like ini bukannya udah konteksnya beda ya? Geger, Dokter Jaya akhirnya angkat bicara terkait penyebab kematian Mirna yang disebutnya bukan karena racun sianida. Lantas seperti apa mantan anggota Kompolnas menerangkan terkait otopsi ketika menanggapi pernyataan Otto Hasibuan dan juga Dokter Jaya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kuasa hukum Jessica Wongso yang mengungkapkan keberatannya terkait tidak dilakukannya otopsi lengkap atas jenazah Mirna, tapi hanya diambil sampel dari beberapa bagian, langsung ditanggapi oleh mantan anggota Kompolnas. Menurutnya, keluarga almarhumah Mirna Salihin sempat menolak otopsi, namun kemudian mengizinkannya hanya saja dengan persyaratan otopsi untuk beberapa bagian anggota tubuh termasuk sampel dari lambungnya. Terhadap persyaratan tersebut, menurut mantan anggota Kompolnas, pihak kepolisian pun harus patuh karena kalau dilanggar, keluarga korban pun bisa menggugat kepolisian. Pasti kita akan mengajukan PK. Ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Kalau kita lihat kemarin ya ada memang komplain ya. Tapi harus dipahami juga bahwasanya kalau sepengetahuan saya sesuai aturan itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban ya. Jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada sianida di dalamnya. Tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian, polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga,
polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau misalnya polisi memaksakan, polisi bisa digugat oleh keluarga korban ya. Saya kira hal ini, tapi setelah diberikan penjelasan oleh kepolisian pada saat itu, maka akhirnya kan orang tuanya kan mengizinkan. Tapi dengan catatan keluarga waktu itu hanya minta sebagian yang penting saja. Kalau memang itu sudah dinilai, kan ini kan keperluannya kan untuk mengecek ya, apakah betul ada sianida di dalam lambungnya. Dan kenyataannya memang setelah dilakukan pengecekan ada sianida. Artinya ini mencocokkan antara apa yang ada di gelas tadi, yang ditemukan bekas gelas, kemudian cocok dengan ada yang ada di dalam lambung dia. Saya kira itu yang dilakukan. Saya kira 0,2, jangankan 0,2. Tadi ada juga pendapat lain harus 50 miligram ya. Sebetulnya kalau ada lagi pendapat lain, masalahnya kan setiap orang berbeda pendapat. Ada juga pendapat yang lain 0,1 saja bisa mematikan, apalagi 0,2 ya. Tapi orang ada lagi yang berpendapat lain, sehingga saya kira ini kita kembali kepada hakim ya, kembali kepada keyakinan hakim untuk memberikan putusan, dan itu sudah dilakukan oleh hakim. Dari pengakuan mantan anggota Kompolnas soal Otto Hasibuan yang keberatan tidak dilakukan otopsi di tubuh Mirna, namun hanya mengambil sampel dari lambung saja. Lantas, seperti apa tim kuasa hukum Jessica ketika menjelaskan kondisi kliennya yang menderita di dalam penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Pemirsa, hal mengejutkan pun datang dari tim kuasa hukum Jessica Wongso terkait kondisi kliennya di dalam penjara setelah 7 tahun menjalani hukuman. Menurut Hidayat Bostam yang menjenguk Jessica di hari ulang tahunnya yang ke-35 di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada 10 Oktober 2023, kini kondisi Jessica Wongso menderita luar biasa secara batin. Meski terlihat dari luar, ia pun rajin melakukan kegiatan positif di dalam penjara sesuai SOP, seperti halnya mengajar warga binaan bahasa Inggris dan juga belajar menyulam. Hal itu pun dilakukan Jessica untuk mengikis derita batin yang ia rasakan karena masih belum menerima dituduh membunuh sahabatnya Mirna dengan racun sianida hingga ia pun divonis penjara selama 20 tahun. Selama di warga binaan itu berkarya, kayak prakarya, dia bisa menyulam, bisa bikin tempat kunci yang dari plastik, bisa membuat tas-tas kecil, bisa juga membuat anyaman belajar dari situ, anyaman membuat tempat tisu gitu loh. Nah, dia kan lulusan keahliannya kan desain grafis ya, dan memang dia kan lulusan luar negeri dan pintar bahasa Inggris ya. Karena binaan itu dan Jessica mengikuti semua peraturan SOP yang ada di lapas sebagai warga binaan. Jadi semua pagi-pagi aktivitasnya sudah ada ya. Yang kecuali dapat kunjungan dia bisa turun. Dan kalau bisa belajar kalau Inggris ya betul. Dia bisa menjadi guru bahasa Inggris, mengajari gitu kepada pokoknya gini. Intinya sebagai orang binaan yang mempunyai keahlian segala macam itu dimanfaatkan lah kira-kira gitu. Saya datang pun juga mengalami sedih saya melihat begitu. Kesedihan itu nggak bisa ditutupin lah. Ya kan penderitaan dia sudah terlihat lah bahwa dia kadang ketemu saya nangis ya, dan dia tuh pinternya ya mungkin karena bawaannya ya, dia bisa menahan tangis ya. Kalau saya nggak bisa, di depan mata di depan orangnya saya nangis. Waktu saya ketemu waktu itu saya dia kesel gitu ya, aduh kata dia bilang bagaimana, dia netes gitu, saya ikut nangis, dia mau berhenti saya masih nangis.
Tapi ya makanya dia beraktivitas. Bahwa apa yang harus bisa dikerjakan begitu loh. Nah, sedih lah, saya bilang, menderita lah di dalam. Selama 7 tahun Jessica tuh di dalam menjalin hukuman selama 7 tahun ini. Belum kan itu putusnya kan 20 tahun. Nah harapan Jessica itu aja lah. Gimana sih bisa keluar bebas? Jessica kondisinya tetap stabil ya, lebih stabil seperti yang waktu dia sidang, sama beratnya 51, beda waktu masih di Polda masih gemuk ya. Nah tetap orang yang murah senyum dan juga bisa bisa bercanda ya. Hanya di lingkungan itu aja ya, terbatas ya. Tapi tetap dia menderita. Ya, kenapa dia menderita? Nggak seperti kalian kayak kita ini di dalam, di luar gitu loh. Jadi Jessica ya berharap minta kepada teman-teman seluruh warganet, kita tolong mohon doanya Jessica bebas dan Timur juga sehat dan supaya segera dibebaskan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.